Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali bertemu lagi di mata pelajaran IPA. Nah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu tentang kemagnetan, di mana pada hari ini kita akan membahas teori kemagnetan bumi dan medan magnet. Nah, adapun kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini diharapkan Anda semuanya dari proses pembelajaran kali ini mampu mengetahui teori kemagnetan bumi juga medan magnet. Oke, langsung masuk ke teori kemagnetan bumi. Nah, bumi adalah magnet raksasa karena memiliki sifat kemagnetan. Seperti yang kita tahu juga bahwa bumi ini memiliki dua kutub ya. Jadi bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan juga kutub selatan magnet. Nah, kutub magnet bumi ini berlawanan dengan kutub geografis pada bumi. Oke, nah di sini dilihat di gambar, kutub selatan magnet bumi ini berada di sekitar kutub utara geografis bumi. Nah, dilihat di sini mana nih kutub selatan magnet bumi? Nah, ini ya. Ini adalah kutub selatan magnet bumi, di mana ini berada di sekitar kutub utara pada geografis bumi. Di sini dilihat terdapat penyimpangan ya antara kutub magnet bumi dan juga kutub pada geografis bumi. Nah, sedangkan kutub utara magnet bumi ini, kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografis bumi. Dilihat ini adalah kutub utara magnet bumi yang berada di sekitar kutub selatan pada geografis bumi. Oke, kita lanjut. Nah, pernahkah kalian ini memperhatikan arah jarum pada kompas? Di mana kompas ini biasanya digunakan sebagai penunjuk arah ya. Nah, jika kita perhatikan dengan teliti, nah si magnet jarum kompas ini selalu menunjuk ke arah utara dan selatan, yang dimana hal ini membuktikan bahwa bumi ini bersifat magnet meskipun arahnya sedikit menyimpang ya. Di sini lihat arahnya sedikit menyimpang. Nah, arah yang ditunjukkan jarum kompas ini bukanlah arah kutub utara dan kutub selatan geografis bumi yang sebenarnya, melainkan arah utara dan juga selatan kutub-kutub magnet bumi. Nah ya, dimana tadi sudah dijelaskan juga bahwa kutub utara kompas ini selalu menuju ke arah kutub utara bumi, dan kutub selatan pada kompas juga akan selalu menuju ke arah selatan bumi. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena kita tahu tadi bahwa bumi ini sendiri dia itu merupakan magnet. Jadi bumi ini, pada bumi terdapat magnet ya. Nah, kita pada pertemuan sebelumnya juga sudah belajar bahwa pada kutub-kutub yang berlawanan itu dia akan saling tolak menolak. Pada kutub-kutub yang berlawanan itu dia akan saling tarik menarik ya. Ibu ulangi, pada kutub-kutub yang berlawanan itu dia akan saling tarik menarik. Nah, maka karena kutub utara pada kompas ini, nah ya, kutub utara pada kompas ini akan menghadap ke utara, maka di bagian utara pada kompas ini dia terdapat kutub selatan pada geografis bumi ya, atau pada magnet bumi ini. Jadi pada arah utara magnet bumi ini terdapat kutub selatan geografis bumi ya. Sementara di arah kutub selatan magnet bumi ini akan terdapat kutub utara pada geografis bumi. Jadi kutub-kutub magnet bumi ini arahnya berlawanan dengan kutub-kutub geografis pada bumi. Ibu ulangi, arah kutub-kutub magnet bumi ini berlawanan arahnya dengan kutub-kutub pada geografis bumi ya. Jadi
posisi kutub magnet ini terbalik dengan posisi pada kutub geografis bumi ya. Oke, nah jarum kompas ini tidak pernah tepat menuju ke arah utara bumi. Kenapa? Karena kutub-kutub magnet bumi ini tidak tepat bersesuaian atau sedikit menyimpang. Jadi ada penyimpangan ya dari kutub geografis bumi. Nah, ketidaktepatan kutub-kutub magnet bumi dengan kutub-kutub geografis bumi ini dia akan membentuk suatu sudut yang disebut dengan sudut deklinasi. Nah, ini adalah sudut deklinasi yang dibuat oleh kutub magnet bumi dengan kutub geografis pada bumi. Dia akan membentuk sebuah sudut yang dinamakan dengan sudut deklinasi. Jadi, apa itu sudut deklinasi? Nah, sudut deklinasi ini adalah sudut penyimpangan yang dibentuk antara kutub magnet bumi terhadap kutub-kutub pada geografis bumi. Nah, ini yang dilambangkan dengan huruf D ini adalah disebut dengan sudut deklinasi. Oke. Nah, sudut deklinasi ini ada yang disebut dengan sudut deklinasi positif dan juga sudut deklinasi negatif. Nah, ketika penyimpangannya itu terjadi jika dari kutub utara magnet itu menyimpang ke timur. Nah, ini disebut dengan kutub atau disebut dengan sudut deklinasi positif. Nah, sedangkan sudut deklinasi negatif ini terjadi ketika kutub utara magnet ini menyimpang ke arah barat. Nah, ini disebut dengan sudut deklinasi negatif. Oke, nah selanjutnya, ternyata penyimpangan itu tidak atau sudut itu tidak hanya ada sudut deklinasi, ada juga sudut inklinasi. Di mana sudut inklinasi ini sudut atau penyimpangan yang dibentuk kutub magnet jarum terhadap garis horizontal. Jadi penyimpangan atau ketidaktepatan kutub-kutub magnet bumi dengan kutub-kutub geografis pada bumi juga akan menyebabkan magnet bumi ini menghasilkan sudut yang dibentuk oleh medan magnet bumi dengan garis cakrawala atau horizontal permukaan bumi yang disebut dengan sudut inklinasi. Nah, ini adalah sudut inklinasi ya. Ini yang ditunjukkan adalah sudut inklinasi. Jadi, sudut inklinasi ini sudut penyimpangan yang dibentuk kutub magnet jarum secara horizontal. Nah, sudut inklinasi positif ini terjadi jika kutub utara itu menyimpang ke arah bawah. Ini adalah sudut inklinasi positif, dan jika penyimpangannya itu ada ke arah atas, ini disebut dengan sudut inklinasi negatif ya. Oke, kita masuk ke medan magnet. Nah, medan magnet itu apa sih? Nah, jadi medan magnet ini adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet, di mana medan magnet ini dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa mendeteksi medan magnet di sekitar benda? Oke, jadi caranya itu, pola medan magnet ini dapat diselidiki dengan cara pertama nih, kita misalkan meletakkan medan magnet di bawah kertas ataupun mika. Di mana hal ini ditentukan untuk menghindari kontak langsung dengan pasir besi. Kemudian ketika si magnet itu sudah disimpan di bawah kertas, nah kita taburkan nih pasir besi di atas kertas atau mika yang di bawahnya ini sudah diletakkan sebuah magnet batang. Kemudian kita amati perubahan pola yang dibentuk oleh si pasir besi ini di atas kertas. Nah, kurang lebihnya gambar pola medan magnet batang yang terbentuk akan seperti ini. Ya, ini adalah pola medan magnet yang dihasilkan oleh serbuk besi. Ya, ini adalah pola medan magnet. Oke. Nah, pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi ini merupakan garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Jadi, garis-garis yang dibentuk ini digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Nah, medan magnet digambarkan
berupa garis-garis gaya magnet ya, yang seperti yang sudah tadi dijelaskan. Nah, di mana garis-garis gaya magnet ini arahnya digambarkan keluar dari kutub utara lalu masuk ke kutub selatan magnet. Dilihat di gambar. Ini kan garis-garis gaya magnet di mana arahnya itu dia keluar dari arah utara atau dari kutub utara akan membuat garis seperti ini, kemudian akan masuk ke kutub selatan. Nah, garis-garis ini yang disebut dengan medan magnet ya. Jadi garis-garis ini menunjukkan garis gaya magnet, sedangkan gambar ini menunjukkan medan magnet gitu ya. Jadi arah gaya magnet ini akan keluar dari kutub utara kemudian masuk ke kutub selatan magnet. Oke. Nah, medan magnet yang paling besar ini terdapat pada ujung-ujung kutub magnet. Dilihat di sini, pada ujung-ujung kutub magnet ini adalah medan magnet yang paling besar, di mana hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir yang ditarik oleh ujung kutub magnet. Di mana kita lihat di sini garis-garis gaya magnet itu dia sangat rapat gitu ya, di mana tempat garis-garis gaya magnet yang rapat dia itu menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya tempat yang garis-garis magnetiknya itu renggang, nah seperti di sini renggang, ini menunjukkan bahwa medan magnetnya lemah ya. Ibu ulangi, medan magnet yang paling kuat ini ada pada ujung-ujung kutub magnet ya. Semakin rapat garis-garis gaya magnetnya, maka medan magnetnya semakin kuat. Sebaliknya, jika garis-garis gaya magnetnya itu dia renggang, dia menunjukkan medan magnetnya lemah. Oke? Nah, kita masuk ke pola garis-garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Nah, di sini dilihat, di sini ada misalkan kita mendekatkan medan magnet yang berbeda jenis. Di sini ada kutub selatan dan juga kutub utara, gitu ya. Di mana di sini dilihat kutub-kutub atau garis gaya magnetnya ini keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, ini adalah garis-garis gaya magnet yang dibuat oleh kutub utara magnet dan kutub selatan magnet, yang dimana kedua jenis magnet ini tidak sama ya. Bagaimana sekarang ketika kita mendekatkan magnet yang sejenis ya? Di sini dilihat kita mendekatkan kutub utara magnet dengan kutub utara magnet lagi, apa yang akan terjadi? Nah, ketika kutub-kutub yang sejenis ini kita dekatkan, maka garis-garis magnetnya juga yang kita lihat ini akan saling menjauh. Di sini dilihat ketika kutub utara dengan kutub utara kita dekatkan, maka garis yang terlihat ini sama-sama keluar dari arah kutub utara. Nah, ya. Cuman garis-garisnya ini dia saling menjauhi dan saling menghindar. Jadi tidak ada saling berpotongan. Dia keluar dan saling menjauhi. Ya. Sekarang gimana ketika kita mendekatkan kutub selatan dan kutub selatan, yang dimana ini adalah kutub yang sejenis, maka arah magnetnya itu dia ke dalam. Sama halnya dengan kutub utara, dia akan saling menjauhi, tapi arahnya ini dia ke dalam dan terbentuk garis seperti ini ya, yang terlihat di gambar. Jadi kalau selatan dengan selatan, garis gaya magnetnya ini masuk. Kalau misalkan utara dengan utara, garis magnetnya ini keluar. Oke? Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai pada pertemuan materi kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami apa yang kita pelajarin hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan nanti di konferensi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.